Agus Salim lagi-lagi resmi melaporkan 4 nama ke polisi. Nama-nama tersebut diduga adalah Denny Sumargo, Gary Julian, Pratiwi Novianti, serta Pablo Benua. Diketahui, langkah Agus Salim melaporkan yang bersangkutan ialah buntut dirinya tidak terima uang donasi miliknya dialihkan kepada korban bencana alam di NTT. Atas laporan tersebut, Denny Sumargo dan kawan-kawannya itu kini terancam 5 tahun penjara jika terbukti bersalah dalam gugatan Agus Salim. Untuk mengetahui lebih dalam terkait fakta itu semua, maka inilah 5 fakta Denny Sumargo dan kawan-kawan terancam 5 tahun penjara buntut alihkan uang donasi, versi Cumi Top 5. Agus Salim melalui tim kuasa hukumnya menyatakan bahwa pihaknya telah melaporkan 4 nama yang diduga adalah Denny Sumargo, Gary Julian, Pratiwi Novianti, dan Pablo Benua ke polisi. Laporan polisi tersebut terkait dugaan tindak pidana penggelapan uang donasi Agus Salim. Buntut pihak terkait mengalihkan uang donasi Agus Salim untuk korban bencana alam di NTT tanpa izin. Kami dari tim pembela kaum lemah telah melaporkan ada 4 orang yang kita laporkan ya. Yang pertama berinisial G, kedua berinisial DS, yang kedua berinisial NP, yang keempat adalah PB terkait dugaan tindak pidana penggelapan yang dia menahan dan menyimpan dana Agus kepada pihak lain di sini yaitu korban bencana alam Nusa Tenggara Timur ya. Telah resmi kita laporkan pada tanggal 6 Januari 25, ini bukti laporan resminya ya, yang dilaporkan di Polda Metro Jaya. Jadi mereka ini 4 orang harus siap-siap saja untuk proses hukum ini. Hati-hati, kalau memang salah satu saja bisa terbukti pasalnya 378 penipuan atau penggelapan, maka siap-siap untuk diproses. Untuk ancamannya 5 tahun penjara. Meski terancam 5 tahun penjara atas laporan polisi Agus Salim, Denny Sumargo mengaku siap untuk menghadapi gugatan tersebut. Menurut Denny Sumargo, dirinya akan secara gentle mengikuti proses hukum atas laporan polisi Agus Salim. Lantas, seperti apa kesiapan Denny Sumargo dalam menghadapi laporan polisi Agus Salim? Dan apa alasan Denny Sumargo merasa tak gentar atas laporan polisi tersebut? Ya sudah, kalau memang ada gugatan, ya yayasan kalau digugat dia akan hadapi, saya digugat saya akan hadapi, ya sesimpel itu saja. Ingatkan saya selalu ngomong, saya punya tanggung jawab terhadap donatur saya. Datangnya dari podcast saya. Kalau nggak terima, bikin podcast sendiri, bikin ini sendiri, itu sendiri, ribut sendiri nggak apa-apa, saya nggak ganggu. Saya punya donatur, WA saya, ada yang DM saya, ada yang ketemu langsung di sana, kan lihat kan. Mas Denny, kami mengucap terima kasih Mas Denny mengambil sikap karena kami percaya sama Mas Denny. Kami menyumbang itu karena kami percaya kepada Mas Denny. Memang kami kasihan kepada orang itu, tapi kami percaya sama Mas Denny. Dan Mas Denny memperlihatkan tanggung jawab Mas Denny sampai sejauh ini kami terharu mereka. Karena inilah saya ingin ngasih lihat nama saya Denny Sumargo, saya bukan orang kaya, saya bukan orang hebat, saya tidak punya titel besar. Saya ini cuma sampah. Saya cuma ular, saya cuma sengkuni, saya cuma muka 2, tapi saya bertanggung jawab. Selama 7 tahun saya pernah dihujat, saya beresin kan? Sama kok, saya orang bertanggung jawab. Kalau kalian lihat background history saya pernah salah, saya pernah ini, saya minta maaf, saya beresin semuanya. Dan ini yang saya lakukan bersama-sama dia. Denny Sumargo diketahui bersedia mengganti sejumlah uang donasi yang telah dialihkan kepada korban bencana di NTT jika terdapat pihak-pihak yang merasa tak terima jika uang tersebut dialihkan. Namun Agus Salim yang merasa keberatan atas langkah tersebut justru menolak mentah-mentah penggantian uang yang dijanjikan oleh Denny Sumargo tersebut. Lantas seperti apa janji Denny Sumargo dan apa alasan Agus Salim menolak jika terdapat penggantian uang? Ya, saya memberikan solusi kan buat itu. Kan udah tahu kan, maksudnya kalau butuh berobat tinggal hubungin aja. Perlu kita tahu ya, sekalipun ya 4 orang ini yang kita laporkan telah mengganti ya, dan atas kerugiannya Agus tidak bisa dihapus pidananya. Hukum pidana kita itu tidak mengatur harus begitu. Sekalipun diganti, tetap 4 orang ini diproses hukum untuk bertanggung jawab sesuai dengan ancaman
pidananya yang berlaku berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dan kalaupun kata mereka seandainya nanti kalau ini terjadi benar, nanti kami kembalikan, tidak segampang itu ya. Karena udah terjadi korupsi, berarti kan mereka menggelapkan uang Agus. Kenapa? Uang itu benar-benar milik Agus. Pada saat pertama uang donasi tersebut masuk ke rekening Agus, bukan ke rekening yayasan. Tapi dengan tipu daya dari Gary ya, untuk katanya mau diselamatkan ya, jadi dibawa ke yayasan. Dari bulan September ya Gus ya itu ya? Oktober ya, dari bulan Oktober sampai hari ini itu uang ada di yayasan. Tiba-tiba pada saat mereka sengketakan ke Perdata ke PN Tangerang, tiba-tiba uang itu dibagi-bagikan. Sangat konyol ya berarti. Apa kalian tidak ngerti hukum? Apa sengaja mau mainkan Agus? Ini semua kejadian ini, tindakan mereka ini tindakan konyol yang akan memasukkan mereka ke pidana. Pablo Benua, tim kuasa hukum donatur yang juga turut dilaporkan oleh Agus Salim, tampak sedikit geram terhadap Agus Salim. Ya, menurut Pablo Benua, Agus Salim pun tidak bijak dalam mengambil keputusan atas kesempatan terkait uang donasi tersebut. Alih-alih fokus pengobatan dan mempergunakan uang donasi dengan bijak, Agus Salim justru ikut sibuk dengan langkah-langkah yang akan ia tempuh. Padahal, menurut Pablo Benua, jika Agus Salim merendahkan dirinya, mungkin Agus Salim dapat sembuh tanpa harus diselimuti oleh huru-hara uang donasi. Gue nggak tahu tuh. Gue nggak tahu untuk laporannya seperti apa. Yang pasti intinya, ya itu kan nggak jauh-jauh dari uang donasi ya, begitu ya. Tinggal dibuktikan aja lah. Yang pasti menurut saya kalau ditanya uang itu uang siapa? Uang itu bukan milik Agus, uang itu bukan miliknya Novi, uang itu bukan miliknya yayasan, uang itu juga bukan miliknya Densu. Uang itu tidak bertuan. Lalu kalau seandainya ada sejumlah pihak yang mengatakan uang itu milik Agus karena dengan alasan uang itu karena masuknya ke rekening Agus, berarti saat ini uang itu adalah milik yayasan kalau menurut saya. Kenapa? Karena uang itu juga masuk ke rekening yayasan. Kalau definisinya adalah uang itu masuk ke rekening siapa, berarti pemiliknya adalah si pemilik rekening. Kan gitu kan sebenarnya konteksnya kan. Jadi jangan terjebak dengan sebuah sebuah persepsi yang tidak memiliki dasar hukum, asas hukum gitu ya. Intinya apa yang dilakukan oleh Densu dan Gary itu sudah tepat. Uang itu bukan milik siapapun, sehingga uang itu harus segera disalurkan daripada uang itu mengendap di yayasan. Tidak dilakukan apapun. Karena dari pihak yayasan sendiri sudah menawarkan kepada Agus sebanyak 2 kali. Bahkan kalau dihitung dengan lisan sudah berkali-kali. Kalau dihitung dengan publik juga sudah berkali-kali. Mengingatkan agar Agus segera menggunakan uang tersebut. Tapi ternyata tidak diindahkan oleh Agus. Agus tidak menggunakan kesempatan berobat untuk menggunakan uang tersebut gitu ya. Tidak digunakan untuk kesempatan, justru lebih memilih untuk preskon di media, warawiri di televisi dan lain-lain. Kalau memang Agus bersedia untuk merendahkan hatinya, datang kepada saya juga siap untuk membantu. Bahkan itu juga saya pernah sampaikan ke kuasa hukumnya. Saya bilang saya siap untuk membiayain Agus dengan uang yang saya miliki. Tapi akhirnya kuasa hukumnya berkata lain kan begitu. Kuasa hukumnya lebih memilih untuk bermusuhan. Ya sudah, kita nggak jadi masalah itu. Langkah yang diambil oleh Densu sudah tepat untuk menyelesaikan kisru donasi. Intinya dia lakukan itu demi menghentikan kisru yang tidak ada habisnya ini gitu ya. Polemik ini sudah mengganggu, udah annoying gitu, sudah menjadi suatu suatu ketakutan masyarakat yang mana setiap hari pemberitaan ini menjadi bahan olok-olokan, jadi bahan candaan, sudah tidak sehat lah pemberitaan tersebut. Sehingga Densu mengambil sikap untuk segera menyelesaikan persoalan ini dengan membawa uang tersebut ke NTT, maka itu adalah langkah untuk menyelesaikan. Intinya sebuah pihak siap kok dengan segala konsekuensinya. Densu juga siap menanggung apapun ceritanya. Bahkan Densu juga bilang kalau ada orang yang merasa dirugikan dia siap ganti kan begitu. Intinya Densu orang yang konsekuen, dia adalah orang yang konsisten, dia komitmen, dia apa yang dia ucapkan dia akan pegang. Agus Salim secara terang-terangan mengaku jika dirinya sengaja dipermainkan oleh Denny Sumargo, Pratiwi Novianti, Gary Julian, serta Pablo Benua. Ya, Agus Salim bahkan merasa dirinya seperti ingin dibunuh secara perlahan oleh pihak terkait. Pasalnya, alih-alih mendapatkan uang donasi, Agus Salim justru merasa terus mendapat jutaan hujatan dari netizen, hingga mental dan psikisnya merasa terganggu.
sedih. Tapi aku rasakan sendiri rasa sakit itu. Ini namanya mereka itu Agus secara perlahan-lahan. Agus secara perlahan-lahan mereka orang besar, ngerti seharusnya gitu. Gimana kalau mereka jadi orang kecil seperti Agus? Gimana perasaan mereka? Ya mereka memainkan drama-drama mereka. Dengan drama-drama mereka, ya itu menyakitkan Agus. Seakan-akan ada pun uang yang buat Agus berobat, Agus nggak bisa nikmati sampai sekarang. Lihatlah masa-masa pengobatan Agus yang harusnya memang benar-benar harus diperhatikan kemarin gitu. Tapi sekarang apa hasil yang aku dapatkan? Sekarang ketika mental Agus sudah naik, sudah sehat, tapi aku dijatuhkan lagi dengan keadaan seperti itu. Gimana coba sakitnya Mbak kalau Mbak dibuat seperti itu? Mana janji kalian? Kalau Pak Denny punya janji, kalau Teteh Nopi yang ambil uang Agus, saya sikat. Tapi sendiri, Pak Denny sendiri yang buat seperti itu. Coba, gimana? Emang enak jadi Agus, Pak? Teh Nopi emang enak jadi Agus? Coba aku tanya, emang enak? Nggak enak hidup sama kayak seperti Agus. Kalau mau aja langsung, jangan karakter Agus seperti ini. Jangan jatuhkan mental Agus. Sedih Agus, Mbak. Beneran aku bilang. Mereka jatuhin mental Agus secara perlahan. Agus, kenapa aja langsung?